Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Apa cerita sedih darinya ya saat ini ya, dari dia ya maksudnya ya. Apa cerita sedih dia saat ini? Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun ya tahun depan juga bisa ya guys ya. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, unisex, boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Oke? Langsung saya mulai ya. Cerita sedih dari diri dia. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Apa cerita sedih dari diri dia saat ini? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon ya support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan ya untuk beberapa orang dari diri kalian ya. Yang misalnya ya, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil ya guys ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun dengan seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau sekedar pertukaran energi menciptakan karma baik ya. Oke. Boleh ya, ibaratnya ya, menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terbayarkan ya. Di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi sendiri. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, ya udah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan atau zodiak yang akan saya sebutkan. Oke? Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, ya, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Di sini ada kartu soulmate ya, di sini ya, yang menjadi cerita sedih dia ya. Ini ada kaitannya dengan hubungan dengan seseorang ya guys ya. Saya lihat ya, ini orang mungkin aja dia pengen mencari pasangan ya guys ya. Tapi sampai sekarang ya, dia masih belum bisa mendapatkan pasangan. Setiap kali mendapatkan seseorang ya, selalu putus, selalu bubar, selalu kayak nggak cocok ya dengan orang tersebut ya. Oke, soulmate ya, dia mencari belahan jiwa dia. Atau bisa jadi ini ada kaitannya dengan diri kalian guys. Nah, kayak gitu ya. Kalau kalian bertanya tentang orang yang satu ini kan, kita lihat ya, penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number
fun. Apa cerita sedih dari dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu soulmate. Thank you. Oke. Two of Pentacles, juggling, ya. The Sun, dia berharap bisa bahagia dengan seseorang, ya. Tapi sekarang situasi dan kondisi dari keuangannya itu kan kayaknya tidak bisa, ya, membuat dia itu bahagia dengan seseorang tersebut, ya. Dia ingin mendapatkan kejelasan dari seseorang, entah itu kalian atau kayak gimana lah, ya. Saya lihat, ya, mungkin ini ada kaitannya dengan kalian, ya guys, ya. Saya lihat dia mencari seseorang untuk menjadi mediator, untuk menjadi mediasi, ya. Oke. Zodiak yang terkoneksi ada Capricorn, Leo, ada Capricorn lagi, ada zodiak Aries, dan ada zodiak Taurus. Oke. Siapapun orang yang satu ini, ya, orang ini pernah meninggalkan diri kalian, guys, demi orang ketiga, ya. Two of Pentacles, ya, demi prioritasnya kepada hal lain, demi uang kayak, ya, dia meninggalkan diri kalian, demi kayak, ya, profesinya dia meninggalkan diri kalian. Saya lihat, ya, di sini ada kartu Three of Pentacles. Hubungan kalian sebelumnya, ya, ada ikut campur tangan dari pihak ketiga, saya lihat, ya. Oke, padahal, ya, mungkin beberapa orang dari kalian, ya, hubungan kalian telah lama, ya, dengan orang yang satu ini, ya, perasaan kalian itu udah dalam, ya, tapi tiba-tiba diobok-obok oleh pihak ketiga, ya, yang ibaratnya datang mengintimidasi, ya, si doi tersebut, kan, sehingga si doi tersebut, ya, kena kompor, ya, atau kena panas-panasin oleh si orang tersebut, dan membuat si doi itu kan pergi meninggalkan diri kalian, guys. Ini yang terbaca oleh saya, ya, dan belum tentu bisa resonate karena bacaan umum yang secara global gitu kan, untuk misalnya untuk 10 orang bisa jadi 8 orang aja yang kena. Nah, kayak gitu, ya. Saya lihat kalau ditanya, ya, apakah orang ini memiliki perasaan serius kepada diri kalian, jawabannya iya. Bahkan orang ini, ya, sampai udah punya niatan, ya, untuk mengajak kalian ini nikah. Tapi belum sempat, ya, terjadi pernikahan tersebut, ya. Ada pihak ketiga yang datang mengintervensi, ya, hubungan kalian tersebut, ya, guys, ya. Ibaratnya mengkompor-komporin, ya. Alah, kamu itu kan nggak punya duit. Sedangkan si doi itu, ya, dia ibaratnya kalian, ya, dibakar-bakarnya lah, kayak gitu, ya, dikompor-komporin kan. Orang ketiga itu mengatakan kalau kamu itu, ya, orang yang matre kayak, ya, sedangkan si doi, orang yang kalian dilingkan itu, kamu nggak punya duit, mana mungkin dia mau memilih diri kamu, sehingga dia jadi kecil hati, guys. Dan terakhir dia pergi dari hubungan ini, ya. Dan perginya itu, ya, kalau saya lihat di sini sih dia masih, ya, sendirian sih, ya. Dan masih fokus terhadap pekerjaan dia, saya lihat, ya, untuk dijadikan pelarian. Gimana caranya supaya untuk, ya, melupakan diri kalian, guys. Dia juggling, ya, setelah dia pergi kan tanpa berinteraksi dengan diri kalian, barusan kebingungan dianya tersebut, tau-taunya nggak bisa move on. Nah, inilah cerita dia, ya, cerita sedih dia, ya. Oke, setelah udah pergi, barusan merasakan cinta yang dalam kepada diri kalian, barusan terjadi sebuah penyesalan, ya, kenapa kemarin dia mendengarkan kata-kata dari si orang ketiga tersebut dan meninggalkan diri kalian, ya, tanpa berunding atau berembuk dulu dengan diri kamu ini, guys. Ngerti kan? Oke. Dan sekarang cerita sedih, ya, dari diri dia, ya. Dia ingin kembali kepada diri kalian, bahkan ingin serius loh. Saya lihat ini ke depannya kalau misalnya dia kembali, langsung ajak kalian ini nikah. Tapi sekarang kayak gimana? Kan? Dia itu kembali kepada diri kalian. Mungkin aja beberapa orang dari kalian sudah buka hati kepada orang lain, guys. Yang membuat dia itu kebingungan sendiri. Aduh, ya. Two of Pentacles, ya. Saya yang berbuat, saya juga, ya. Saya yang makan nangka, saya juga yang kena getahnya, kayak gitu kan. Kenapa kemarin kan saya meninggalkan si doi tersebut, sekarang saya yang nyesal mati-matian. Kenapa, ya, saya mendengarkan kompor-komporan, ya, dari pihak ketiga tersebut. Nah, ngerti kan? Oke, sekarang saya pengen kembali, tapi saya bingung gimana caranya saya kembalinya kan. Saya menyesal banget. Saya ingin mendapatkan, ya, kejelasan dari si doi, maksudnya diri kamu, guys. Saya ingin mendapatkan
kejelasan dari doi tersebut. Saya ingin kalau si doi itu masih bisa menerima saya lagi kembali ya. Tapi kayak gimana sekarang? Saya mesti minta bantuan dari seseorang yang sekiranya kenal dengan si doi tersebut untuk cari tahu, untuk pantau dulu apakah ya si doi itu kan dia itu udah punya pasangan atau belum. Maksudnya kamu ya guys ya, kalian yang nonton video saya ini ya. Saya pengen tahu dulu karena saya nyesal banget. Hari ini saya barusan merasakan penyesalan yang begitu mendalam ya. Barusan saya terluka ya dengan perbuatan saya sendiri. Kalau seandainya saya dikasih kesempatan sekali lagi, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kemarin saya lakukan kepada diri dia. Nah, maksudnya diri kamu ya guys ya yang nonton video saya ini ya. Oke. Inilah cerita sedih dia ya, penyesalan atas tindakan dia sendiri di mana hari ini dia mau kembali tapi tidak berani ya. Dia menyesal dengan tindakannya tersebut ya. Kenapa dia ibaratnya mendengarkan ya suara-suara sumbang dari orang ketiga ya. Kali ini dia mau lebih serius, dia mau lebih yakin lagi, dia ingin mendapatkan kejelasan kabar kalian, tapi kalian itu entah menghilang sampai kemana ya. Sedangkan teman dia yang kenal dengan diri kalian, yang nonton video saya ini ya, kalian juga udah hilang kontak dengan teman-teman dia juga sekarang. Nah ini jadi cerita sedih dia ya. Kalau ditanya ya, apakah orang ini masih mencintai diri kalian? Iya, sangat ya, sangat banget. Kalau seandainya kalian memberikan kesempatan satu kali lagi, ini ada Kato the Hierophant, dia ingin memastikan kalau ke depannya dia tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, kebodohan yang sama lagi seperti yang kemarin dia lakukan, di mana kupingnya itu ya, telinganya itu terlalu ringan mendengarkan kata-kata dari orang-orang guys. Kali ini kan dia lebih memiliki pendirian lagi lah ya, istilahnya ya. Tapi sekarang dari kalian, takutnya beberapa orang dari kalian mungkin aja sudah memiliki pasangan guys, kayak gitu ya. Ini yang terbaca di kartu ini ya guys ya. Dan kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? Maksudnya apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu soulmate? Thank you. Oke, ya. Kita lihat di sini ada kartu Setna, Infinity Supply ya. You are supply for today and all of you tomorrow ya. Maksudnya di sini ya, kalian tercukupi secara lahir batin. Sebenarnya beberapa orang dari diri kalian juga sudah tidak membutuhkan orang yang satu ini guys. Karena tanpa adanya orang yang satu ini ya, apapun sudah kalian miliki. Mau rezeki kalian miliki ya guys ya. Mau jodoh kalian juga udah punya sekarang kan. Tapi semuanya itu kan kembali ke tangan kalian kan. Keputusan itu kan ada di tangan kalian. Ya, kalian itu kan maunya menerima dia lagi atau enggak. Seandainya kalian itu mau menerima dia ya, ya kalian disuruh lah ya untuk kayak gimana lah ya, untuk jangan berhenti berharap lah ya. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Karena kali ini dia telah berubah menjadi pribadi yang lebih memiliki prinsip ya. Oke, telah berubah menjadi seorang sosok atau pribadi yang lebih bijaksana, lebih wise lagi ya. Oke, dan kalian disuruh kasih dia kesempatan ya. Dia tidak akan mengulangi hal yang sama seperti kemarin lagi. Tapi misalnya untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya kalian itu punya alasan tersendiri ya untuk tidak mau menerima dia lagi kembali kan, ya udah kalian disuruh ya fokus aja ke dalam kehidupan kalian sendiri aja. Kayak gitu. Raihlah ya cita-cita atau angan-angan di dalam hidup kalian ya, tanpa perlu ya kalian ingat-ingat lagi orang yang satu ini lagi, kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Karena secara kehidupan kalian ini juga udah baik-baik. Saya lihat ya di kartu kelompok yang pertama ini, kita lihat inisial untuk orang tersebut ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu, nama orang tua, nama pekerjaan. Oke. Atau plat mobil, plat motor, si doi juga bisa ya. Atau ya inisial kalian sendiri yang ketarik juga bisa. Dan mungkin aja huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia guys. Oke.
kurang 4 kartu lagi. Kurang 2 kartu lagi, kurang 1. Mari kita sama-sama melihat inisial dari orang tersebut ya guys ya. Di sini ada huruf O, C, H, R, E, J, D, G, I, V. Inilah Okre. Oke. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang satu ini ya guys ya. Semoga bisa berguna untuk membantu diri kalian. Kalau misalnya kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kalian, ya udah, saya mohon ya kerjasamanya, apresiasi, tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Mohon bantuan dan kerjasamanya ya guys ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua ya, dengan simbol batu amethyst atau batu kecubung ya. Kita melihat di sini ada kartu rejection. Wah, ini serem banget. Rejection, penolakan ya. Di dalam hidupnya ya, apa yang menjadi cerita sedih ya dari si doi tersebut ya. Dia ditolak ya guys ya, ditolak dalam hal apa? Nah kayak gitu, ibaratnya ya, kehadiran dia di tengah masyarakat itu tidak diterima, dan apapun yang dia lakukan semuanya tidak memiliki buah hasil yang sangat baik ya guys ya. Gagal ya, mengalami kegagalan ya, padahal dia udah kerja sekuat tenaga ya, tapi hasil kerjaannya itu tidak dihargai oleh orang ya. Saya melihat ini ada orang yang tidak menghargai diri dia, rejection, dan diri dia itu ditolak ya oleh seseorang ataupun oleh banyak orang ya. Kita lihat di sini ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Ini kecewa banget loh ini loh ya. Explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Apa cerita sedih dari dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, ataupun penjelasan dari kartu rejection, penolakan ya. Atau dia telah berbuat baik tapi kebaikannya itu tidak dihargai oleh orang, atau bisa jadi dia melamar pekerjaan tapi ditolak mulu kayak gitu ya. Eight of Pentacles. Nah, ini udah kerja keras, dia udah berusaha yang terbaik ya. Nine of Wands ya. Tapi pekerjaannya itu tidak mendapat apresiasi dari orang ya. Ten of Cups ya. Oke. Kemudian ada kartu Justice. Wah, ini karma ini ya. Oke. Karma yang terjadi pada orang yang satu ini ya guys ya. Eight of Wands ya. Sana sini ya, dia udah berusaha yang terbaik ya guys ya. Kayaknya ada masalah di dalam rumah tangga dia guys. Orang ini sudah menikah ya. Dia udah menikah, tapi di dalam rumah tangga dia ya terjadi sebuah keributan ya, dan dia sudah minta maaf kepada pasangannya, tapi pasangannya itu tidak kunjung memaafkan diri dia guys. Dia udah berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan ya keluarga dia sendiri, rumah tangga dia sendiri ya, tapi tidak kunjung bisa ya. Apapun yang dia lakukan ya selalu tidak dihargai oleh orang. Meskipun dia melakukan hal yang baik ya, kebaikannya itu kan tidak diterima oleh orang guys. Kasihan banget ya. Dia udah kerja keras loh ya. Saya lihat ya. Ini ada masalah dengan keluarga, juga ada masalah dengan pekerjaan dia ya. Saya lihat zodiak yang terkoneksi, ada zodiak Virgo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada zodiak Libra, dan ada zodiak Sagittarius lagi ya. Sebelumnya ya guys ya, saya lihat
dari orang yang satu ini memang pernah mengincar ya harta materi kalian tersebut. Ini datangnya dari seseorang yang matre ya guys ya. Dan dari awal mula ya, hatinya itu tidak pernah terbuka kepada diri kalian guys. Dia hanya mengincar keuangan kalian tersebut karena dia menilai ya kalian datang dari keluarga yang berada gitu kan guys kan. Dikiranya kan dia menjadi benalu kayak ya, dengan memacarin diri kalian, dia juga bisa mendapatkan hidup yang enak kan. Hidupnya ini bisa memiliki progres. Kalian selalu membantu dia atau kayak gimana kan guys kan. Tapi sampai pada akhirnya orang ini memutuskan diri kalian ya, karena dia menemukan orang lain yang jauh lebih baik lagi. Saya lihat. Oke. Orang lain yang jauh mungkin aja ya secara finansialnya itu jauh lebih mapan daripada diri kalian. Dia langsung memutusin diri kalian pergi menggandeng atau gandolin ya, gandengin orang lain. Saya lihat ya, ngegandol ya orang lain ya guys ya. Oke, langsung dia tutup buku tanpa ada alasan ya, dia langsung blok kalian tersebut kan guys kan. Karena memang ada orang lain yang jauh lebih bagus daripada diri kalian ya. Dan sekarang ya, saya lihat ya cerita sedih dari diri dia ya. Dia ditolak oleh orang tersebut ya. Ngerti kan guys kan? Dia berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan si orang ketiga tersebut ya. Tapi orang ketiganya itu kan sudah tidak mau menerima dia lagi. Karena orang ketiganya itu adalah orang yang sudah memiliki keluarga. Dan dia menjadi simpanan orang ketiga tersebut. Dan orang ketiga ini kan kembali kepada pasangan sah dia, kembali kepada pasangan resmi dia. Dan mau tidak mau orang ketiganya ini kan mesti menceraikan dia atau mesti melepaskan diri dia guys. Makanya rejection di sini ya, padahal dia udah berusaha sekuat tenaga ya mempertahankan ya hubungan dia dengan si orang ketiga tersebut ya. Gimana caranya ya supaya hubungan mereka itu bisa menjadi baik lagi kembali, tapi tidak kunjung bisa. Dan hubungan mereka itu mesti berakhir dengan cara orang ketiga itu memutusin diri dia dan kembali kepada pasangannya sendiri. Kayak gitu ya. Ini menjadi tekanan yang sangat berat banget loh ya. Oke, di sini ya. Dan ini ada cerita lain juga ya guys ya. Cerita lainnya ya. Di dalam lingkungan pekerjaan dia sudah berusaha yang terbaik kan sampai babak belur gitu kan guys kan. Oke. Untuk supaya bisa menghasilkan kinerja yang baik ya, tapi karma yang pernah dia lakukan kepada diri kalian membuat dia itu mesti membayar ya perbuatannya tersebut ya, dimana ya hasil kinerjanya itu ditolak oleh atasan, tidak dihargai oleh atasan dia, sehingga menjadi cerita yang sangat sedih banget ya untuk diri dia ya. Dan di dalam keluarga dia juga terjadi permasalahan, pertengkaran ya. Oke. Terjadi sebuah keributan antara dia dengan saudara dia ya. Dia berusaha untuk memperbaiki ya, membuat hubungan keluarganya itu jadi harmonis lagi kembali, tapi tidak kunjung bisa. Kebaikannya itu tidak dihargai oleh orang ya. Justice di sini ya. Malahan niat baik dia itu ya ditolak mentah-mentah oleh saudara kandungnya sendiri. Kayak gitulah ya. Oke. Hasil kerja yang sia-sia lah, cerita sedih dari orang yang satu ini ya. Tidak dihargai oleh orang kan, selalu ditolak kan. Oke. Dan dia diputusin ya oleh seseorang yang sangat dia cintai, karena orang itu kembali lagi kepada pasangan sah dia. Nah kayak gitu ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu rejection? Thank you. Oke, di sini ada kartu Isis, past life, kehidupan di masa lalu. Di situation involve your past life memories ya. Situasi ini ya mencakup ya kehidupan di masa lalu Anda. Ya, kalian dipertemukan ya dengan orang yang satu ini ya guys ya. Kenapa ya? Kalian sempat bertemu dengan orang yang toxic kayak gitu kan, yang mengincar harta materi kalian. Ini ada pembayaran karma dari masa lalu guys. Ngerti kan? Oke. Ada pembayaran karma dari masa lalu. Ya, kalian mungkin aja pernah berhutang kepada orang yang satu ini di kehidupan masa lalu. Makanya hari ini ya, sengaja orang ini dihadirkan masuk ke dalam kehidupan kalian ya, untuk membuat kalian ini kan membayar hutang karma. Siap kalian bayar hutang karma ya. Dia itu pergi dari kehidupan kalian, tandanya ya.
karmanya itu udah lunas kayak gitu ya. Dan di situation involve your past life memories juga kan guys kan. Ini ibaratnya ya, apapun yang menjadi keadaan kalian, baik kalian terima atau tidak terima ya, hubungan kalian dengan orang yang satu ini telah berlalu, telah berakhir, telah menjadi masa lalu di dalam kehidupan kalian. Jadi mau tidak mau ya, kalian ini mesti melangkah maju ke depan dong ya. Mesti move on lah ya. Legowo, ikhlasin aja orang yang satu ini. Toh dia berbuat kayak gini kepada diri kalian ya, dia juga mendapatkan perlakuan yang sama dari pasangan baru dia. Dia juga mendapatkan karma dia. Jadi kurang apa lagi? Nah, kayak gitu kan guys kan. Kalau kalian udah tahu kayak gitu ya, ya udah ikhlasin aja. Biarkan aja kan Tuhan yang bermain, Tuhan yang bertindak gitu kan. Kalau kita yang bertindak nanti ujung-ujungnya nggak puas. Udah lagi minta lagi gitu kan, tidak merasa puas. Tapi kalau Tuhan yang udah turun tangan sendiri ya, wah rasanya enak banget ya guys ya. Kayak gitu kan guys kan, rasanya memuaskan banget kan, sentilan dari Tuhan itu ya. Oke, jadi ikhlasin aja deh orang yang satu ini ya guys ya. Kita lihat penjelasan dari inisial ya, dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, nama saudara, sepupu, orang tua ya, atau nama pekerjaan si doi, atau plat mobil, plat motor si doi juga bisa, atau inisial dari nama kalian yang ketarik juga boleh ya. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke. Kas 10 kartu. Mari kita sama-sama melihat ya. Di sini ada W, T, J, D, P, I, Z, X, Y, T ya. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang bisa membantu diri kalian lagi. Mohon kerjasama dan bantuan dari diri kalian ya guys ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ini ada batu aki ya, aki cempaka ya. Mari kita sama-sama melihat ada kata impatient, ketidaksabaran ya. Ada sesuatu yang ingin dia raih tapi tidak bisa kesampaian. Nah, inilah cerita sedih dia ya. Bagaikan pungguk merindukan bulan ya. Namun apa daya, tangan tak sampai. Ada sesuatu yang ingin dia raih tapi tangannya itu tidak sampai. Kayak gitu ya. Impatient ya, ketidaksabaran di sini ya. Karena ini semuanya ya, karena akibat ulah dia sendiri, saya lihat ya. Orang ini punya angan-angan, punya cita-cita ya. Tapi angan-angannya, cita-cita itu tidak kesampaian kepada diri dia. Oke. Tidak bisa dia jangkau karena ketinggian kan guys kan. Inilah cerita sedih ya dari orang yang satu ini ya guys ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion. Please explain to us for viewers who pick and choose card number 3. Apa cerita sedih dari diri dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kata impatient. Thank you. Ada kata Knight of Wands. Ya kan, dia punya obsesi ya. Ten of Swords. Oh, saya udah tahu ya, dia punya obsesi ya, pengen meraih sesuatu tapi ada orang yang menggagalkan diri dia, guys.
Ada orang yang melakukan trik manipulatif untuk menggagalkan ya angan-angan dan cita-cita dia, Queen of Wands ya di sini ya. Oke, padahal dia udah yakin banget kayak gitu ya. Dia bisa mendapatkan hal tersebut, Two of Cups ya. Ini berkaitan dengan seseorang ya. Oke. Dan ada kartu The Hermit di sini ya. Merenung ya. Ya. Zodiak yang terkoneksi, saya lihat ini ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Gemini, ada zodiak Aries, Cancer, dan ada zodiak Virgo ya di sini ya. Oke ya. Sedikit kronologis apa yang terjadi di masa kemarin ya guys ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang sok ganteng ya guys ya. Sok ganteng, sok cakep gitu kan. Orang yang perfeksionis banget saya lihat. Orang ini ya, dia tidak pernah cukup dengan memiliki satu pasangan. Matanya itu jelalatan ya di luar sana melihat orang lain yang jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik lagi kan, yang jauh lebih bening-bening ya. Oke. Orang ini tidak kenal yang namanya arti kesetiaan, sehingga pada akhirnya ya dia ketemu dengan orang lain yang jauh lebih bagus daripada diri kalian ya. Dia mengkhianati kalian, dia menikam kalian dari belakang guys, dan dia pergi ya menjalin hubungan, mendekati si orang baru tersebut, meninggalkan kalian sendirian di saat kalian itu udah sayang-sayangnya kan guys kan. Padahal kita tahu ya guys ya, namanya ya kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan aja. Kalau kita melihat ya seseorang yang lebih bagus ya dari segi fisik, lebih cantik, lebih ganteng, sampai kita mati pun ya, sampai kita meninggal dunia pun ya, orang yang lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik ya, tidak bisa habis bermunculan guys, tetap bakalan bermunculan terus. Tapi orang ini ya, dia tidak puas dengan kecantikan kalian, dengan kegantengan kalian. Dia terus ya, matanya itu kan jelalatan melihat orang lain yang jauh lebih bening lagi ya guys ya. Sehingga terjadi perselingkuhan dan kalian dikhianati gitu kan guys kan. Dengan rasa percaya diri kan, dia pergi ya menjalin hubungan dengan orang tersebut. Karena dia menganggap, saya ini kan ganteng, saya ini kan cantik. Ya, saya berhak dong untuk mendapatkan seseorang yang paling ganteng, paling the best, paling cantik juga kan. Dianggapnya kayak gitu kan guys kan. Tapi apa yang terjadi? Si orang yang dia anggap paling ganteng, paling yahut lah ya, kayak gitu ya guys ya. Orang ini mengkhianati diri dia guys. Angan-angan cita-cita dia ini kan untuk mendapatkan sang pangeran, sang pujaan hati, sang bidadari yang jauh lebih cantik daripada diri kalian tidak kesampaian. Ternyata sang pangeran atau bidadari tersebut malahan menikam dia dari belakang dengan cara selingkuh. Jelalatan pula, itulah sebabnya ya law of attraction. Seperti apapun vibrasi kita akan menarik orang yang sama kayak diri kita datang masuk ke dalam kehidupan kita ya. Inilah cerita sedih dari orang tersebut ya guys ya. Dia tidak diperlakukan dengan pantas oleh si orang ketiga yang dia pilih tersebut ya. Orang ketiganya itu ternyata genit ya, suka selingkuh sana sini juga kan. Dan akhirnya orang ketiga itu kan meninggalkan, mencampakkan dia seorang diri di tengah kegelapan di saat dianya itu udah sayang-sayangnya kepada orang tersebut. Dengan cara manipulasi, dengan cara menikam dia dari belakang ya, menyingkirkan dia ya. Orang ketiganya ya maksudnya ya guys ya. Menyingkirkan si doi tersebut ya. Mengkhianati diri dia, berselingkuh di belakang diri dia dengan mata yang jelalatan sama kayak si doi juga kan guys kan. Oke, kemudian menelantarkan dia seorang diri padahal dia udah bergantung banget ya, udah antusias banget. Dikiranya impatient ya, orang yang ingin meraih rembulan tersebut ya, dikiranya ya, dia ingin mencari orang yang perfect, dia itu udah dapat. Tahu-taunya orang yang dianggapnya lebih cantik, lebih kaya atau lebih ganteng tersebut ya, orang itu kan secara pribadi tidak sesuai, secara pribadi anjlok kan guys kan, impatient ya. Dia hanya pengen enak aja kan, tidak tahu bersyukur gitu kan guys kan. Akhirnya dia dapatkan kayak gitu. Dan sekarang lihatlah ya, inilah cerita sedih dari diri dia ya. Dia ditinggalkan seorang diri kan, dicampakkan seorang diri ya. Karena orang ketiganya itu kan menemukan orang keempat, orang lain yang jauh lebih bening lagi ya. Menjalin hubungan ya. Kemudian meninggalkan diri dia. Malahan dia yang dihina oleh si orang ketiga tersebut. Kamu ini apa sih cakep-cakepmu, apa sih ganteng-gantengmu, saya sudah menemukan orang lain yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih cakep daripada diri kamu. Ya udah, saya bersama dengan orang lain tersebut. Namanya juga ya atmosfer baru kan, saya juga pengen cari ya suasana baru juga kan.
hancur langsung dianya tersebut ya, langsung merenungkan dianya itu ya. Sebenarnya ya Tuhan, sebenarnya apa yang telah saya lakukan sehingga saya mendapatkan orang kayak gini kan. Kayak gitulah ya ceritanya ya kan guys. Kenapa saya tidak pernah menemukan orang yang setia, benar-benar mencintai diri saya apa adanya. Toh dari dianya itu ya juga tidak pernah mencintai diri kamu dengan apa adanya juga. Kayak gitu ya guys ya. Hal seperti ini membuat tamparan bagi diri dia ya. Sengaja alam semesta menghadirkan situasi dan keadaan kayak gini, cerita sedih kayak gini ya, supaya untuk membuat dia itu introspeksi diri. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini guys. Kayak gitulah ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu impatient? Thank you. Di sini ada kartu Butterfly Maiden ya. Ibaratnya maiden itu ya perawan suci ya guys ya. Maksudnya kalian ya, butterfly. Butterfly itu adalah simbol dari transformation ya, transformasi. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessing. Kalian ini sebenarnya hidup kalian ini penuh dengan berkah guys. Tinggal kalian tempa dikit, tinggal kalian poles dikit guys. Kalian disuruh ya, permaklah ya, ibaratnya penampilan kalian tersebut guys. Oke, kenapa ya? Supaya si doi ini makin menyesal meninggalkan diri kalian. Mungkin kemarin dia menganggap kalian itu kayak gimana ya, kayak kusut, semraut banget kan. Inilah waktunya ya bagi diri kalian. Tunjukkan transformasi dari diri kalian. Percantik diri kalian. Yang perempuan rambutnya dicat kayak pakai pakaian yang lebih baik, kayak yang suka pakai sandal ya, ganti kayak pakai sepatu kayak yang ibaratnya yang pria ya, ganti lebih keren dikit ya, pakai kemeja kayak dandan yang lebih rapi dikit, rambut jangan acak-acakan ya. Oke, yang perempuan kan rajin kayak luluran dikit lah ya, percantik diri dikit, karena ya penampilan kita itu juga simbol dari value kita juga, simbol dari kayak gimana nilai kita juga guys, kayak gitu ya. Guru saya dulunya ya pernah mengatakan waktu di sekolah ya, hati-hati ya, penampilan juga mempengaruhi yang namanya kelakuan. Kalau melihat penampilan dari siswa atau siswi ya sudah acak-acakan ya, berarti kelakuannya juga samseng. Nah kayak gitu ya, ibaratnya kelakuannya itu juga bobrok kayak gitu ya. Barusan dia tidak memperhatikan penampilannya itu. Nah, kayak gitulah. Kalian disuruh ya, naikkan value kalian, berubah ya. Penampilan kalian tersebut menjadi lebih rapi, kayak lebih wangi, kayak rambut yang lebih cantik, dandanan yang lebih cantik ya. Pria juga sama ya, guys ya. Pakai pakaian yang lebih rapi, kemeja dikit kan. Kalau kalian mau ya, orang ini semakin menyesal ya, meninggalkan diri kalian, guys. Dengan cara perubahin diri kalian terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Oke, kalian sudah tahu kan, orang ini kan suka melihat penampilan fisik dari seseorang yang gendut, ya sorry to say ya. Ya diet lah mulai dari sekarang ya, setidaknya lebih kurus dikit kan, supaya nanti ketemu dengan orang yang satu ini, melihat kalian itu makin cantik, makin ganteng, makin gigit jari dianya tersebut, makin nyesal dia meninggalkan diri kalian. Kalian mau nggak orang ini menyesal ya? Kalau mau ya udah, dari diri kalian mesti berubah terlebih dahulu guys, kayak gitu ya. Oke, saran pesannya sih kayak gitu ya. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama belakang, nama tengah, nama alamat tempat tinggal, nama pekerjaan, nama saudara, sepupu, orang tua ya. Atau nama kalian sendiri yang ketarik, nama plat mobil, plat motor dia juga bisa. Oke ya. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia guys. Simple aja, general reading ya guys ya. Oke. Kurang 2 lagi, iya, oke. G A T U Z C I P. Kurang 1 lagi, saya buka lagi satunya ya.
ada 2 yang muncul S F lah ya. Oke ya, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian, ya saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat video readingan untuk membantu diri kalian guys. Mohon kerjasama dan bantuan ya, pertolongan dari diri kalian sangat berarti untuk diri saya guys. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.